Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfud Abdillah. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa UPG dalam jabatan batch 1 tahun 2023 di Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Hari ini pada tanggal 26 Agustus 2023 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Aliyah Wahid Hasyim. Dalam kesempatan hari ini saya akan menampilkan video pembelajaran tentang materi menghindari akhlak dengan tema bersifat sombong. Adapun metode yang akan dilaksanakan pada pembelajaran hari ini yaitu menggunakan metode role playing. Mudah-mudahan video ini menjadi video yang bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum pelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas dipimpin. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyahu wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar kalian semua hari ini, anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu akbar. Selanjutnya saya akan absen kalian semua. Pertama Alvina, kemudian Dwi Ita, selanjutnya Dwi Sulfa Ramadhani. Masuk pada materi hari ini, saya akan mengingat kembali materi pada pertemuan minggu yang kemarin. Coba Meluna, apa yang dimaksud dengan hubud dunia? Mencintai dunia dengan melalaikan dunia akhirat. Bagus. Selanjutnya Dwi Sulfa, bagaimana cara menghindari hubud dunia? Menambah ketakwaan, bersifat tawadhu, memperbanyak mengingat kematian dan lain-lain. Pinter. Dan selanjutnya Ija, mana Ija? Apa yang kamu ketahui tentang hasad? Hasad adalah sifat seseorang tidak menyukai apabila orang lain mendapatkan kenikmatan. Urfa, sebutkan dalil yang berkaitan dengan sifat hasad. Terdapat di surah Al-Baqarah ayat 109. Kita masuk pada materi hari ini, yaitu tentang materi akhlak tercela dengan tema yaitu bersifat sombong. Ada makalah yang mengatakan man takabbara wa doa Allah
Wa man tawaddu'a wada'ahu. Barang siapa yang bersifat sombong, maka Allah akan merendahkannya. Dan barang siapa yang rendah diri, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah. Kita tahu manusia itu berasal dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Jangan bangga dengan apa yang kita miliki, jangan sombong dengan apa yang kita miliki, karena semua yang kita miliki itu adalah hanya milik Allah. Selanjutnya saya akan menampilkan PowerPoint tentang materi akhlak tercela sombong. Pertama adalah pengertian sombong. Sombong berasal dari bahasa Arab yaitu takabur, yang artinya angkuh dan sombong. Kemudian menurut istilah, sombong adalah tingkah laku dan sifat yang cenderung memuji, mengagungkan dan memandang diri sendiri sebagai makhluk di atas segala-galanya dari makhluk lain. Itu adalah pengertian secara istilah tentang sombong. Kemudian masuk pada dalil larangan sifat sombong. Coba dibaca ketika dalil larangan tentang sombong. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La jarama annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lakukan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang yang sombong. Surat An-Nahl ayat 23. Terima kasih, Novika. Maksud dari dalil ini yaitu Allah itu mengetahui tentang lahiriah kita, batiniah kita. Jadi kita tidak lantas bersombong di hadapan manusia dan sombong di hadapan Allah. Karena yang perlu sombong itu hanya Allah, dan Allah tidak akan suka kepada orang yang sombong. Selanjutnya jenis-jenis sifat sombong. Jenis sifat sombong itu ada 3, yaitu pertama sombong terhadap Allah, kemudian 2 sombong terhadap Rasulullah, dan yang ketiga sombong terhadap sesama manusia. Yang pertama sombong terhadap Allah. Sombong terhadap Allah itu adalah sombong yang ada paling tertinggi, yang menganggap Allah itu sudah tidak ada, terus dia tidak taat kepada Allah. Itu termasuk sombong terhadap Allah. Kemudian yang kedua, sombong terhadap Rasulullah. Maksudnya di sini yaitu tidak taat, tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Kemudian yang terakhir, sombong terhadap sesama manusia. Sudah jelas di sini banyak yang dilakukan oleh manusia yang sering bersifat sombong, bersikap sombong terhadap orang lain. Itu jenis-jenis sifat sombong. Kemudian akibat sifat sombong. Yang pertama yaitu dibenci Allah dan Rasulullah. Dan yang kedua merupakan makhluk yang hina di sisi Allah. Dan yang ketiga akibat sifat sombong yaitu hatinya terkunci. Maksudnya terkunci di sini, dikunci oleh Allah, jadi dia sulit mendapatkan hidayah dari Allah. Kemudian yang keempat akan menjadi pengikut iblis atau setan. Dan yang kelima akibat sifat sombong yaitu akan menjadi penghuni neraka. Dan yang terakhir dijauhi sesama manusia. Itu adalah akibat sifat sombong. Selanjutnya saya akan menampilkan 2 gambar terkait dengan sifat sombong. Silahkan kalian analisis. Nanti 2 anak saya akan tampilkan di depan kalian semua. Silahkan mulai sekarang
dianalisis. Lanjut. Yo. Baik, waktunya sudah selesai. Sekarang waktunya menganalisis gambar pertama, yaitu saudari Farda. Silakan saudari Farda maju ke depan untuk mempresentasikan atau menganalisis gambar tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Farda akan menjelaskan hasil analisis saya pada gambar tersebut. Gambar tersebut menjelaskan bahwasannya kita sebagai manusia tidak boleh menganggap remeh orang lain dan menganggap bahwa diri kita itu yang paling sempurna, bahwa diri kita itu paling segala-galanya. Jangan. Karena ingat, roda kehidupan itu selalu berputar. Bisa jadi orang yang kita remehkan tadi jauh berada di atas kita. Bahkan sampai bisa jadi kita itu butuh kepada mereka. Jadi sebagai manusia, jangan sampai kita meremehkan orang lain, bersifat sombong kepada orang lain. Jangan sampai. Karena yang bisa sombong itu hanya Allah semata, dan yang paling sempurna itu hanya Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke depan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk saudari Farda. Baik, selanjutnya gambar kedua yang akan dianalisis oleh saudari Alvina. Saudari Alvina, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengemukakan hasil analisis saya terkait gambar di depan. Dari gambar ini kita bisa melihat tentang orang yang sedang melakukan kebaikan sambil mengubah-ubah kebaikannya. Di sini menerangkan orang yang sedang melakukan riya. Dengan adanya riya, timbullah sifat sombong. Sedangkan sombong bisa merusak nilai diri seseorang. Karena sebesar apapun, sebagus apapun, dan sesempurna apapun barang yang kita miliki, semata-mata hanya milik Allah. Jadi jika kita memang sayang terhadap harta yang kita punya, ayo sedekahkan, tidak perlu ditampakkan pada orang lain. Karena harta itu bisa kita ambil suatu saat hari pembalasan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke depan. Dua gambar tentang sombong yang sudah dianalisis oleh kedua teman kalian. Mudah-mudahan gambar itu bisa menjadi pelajaran buat kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan untuk menjauhi sifat Sombong. Selanjutnya saya akan menampilkan video tentang sifat sombong. Silakan kalian simak baik-baik.
tukang tempel ban di mana ya di daerah sini? Aku kalau tukang tempel di sini nggak ada lah Pak. Kalaupun ada, kita jalan lagi di sana sekitar 30 menit lah kalau jalan. Baik, selanjutnya silakan kalian lihat video yang kedua tentang sifat sombong, yaitu terkait dengan manusia yang bernama Korun. Korun itu adalah manusia yang hidup di zaman Nabi Musa, yang mana Korun itu adalah orang yang paling sombong dan orang yang paling kaya. Jadi Korun tidak pantas untuk kita tiru. Selanjutnya di sini saya akan menampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang pasti mau hidup serba berkecukupan, apalagi memiliki harta yang berlimpah. Namun, harta hanyalah sekedar harta yang hanya memberikan kebahagiaan di dunia. Harta yang dimiliki selama di dunia tidak akan ada artinya di akhirat, melainkan amalan yang menjadi perhitungan untuk menuju surga. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ada seorang laki-laki kaya raya bernama Qarun. Banyak yang mengatakan dia adalah sepupu Nabi Musa. Tak hanya memiliki harta, tapi Qarun juga termasuk orang yang berilmu. Bahkan dirinya tercatat sebagai ahli kitab Taurat setelah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Kepandaian Qarun dalam ilmu agama membuat dirinya sering disebut dengan munawir karena keperluan suaranya dalam membaca kitab Taurat. Selain itu, Qarun juga lihai dalam berbisnis dan mengetahui trik investasi yang menentukan serta jalur perdagangan internasional yang strategis. Walaupun banyak yang mengenalnya sebagai sepupu Nabi Musa alaihissalam, Qarun justru menjadi pendukung Firaun. Jauh sebelum memiliki kekayaan, Qarun hanyalah seorang laki-laki miskin yang tidak mampu menafkahi anaknya yang banyak. Lalu, suatu ketika Qarun meminta Nabi Musa alaihissalam untuk mendoakannya agar Allah memberikan harta benda yang banyak. Qarun yang dikenal sebagai orang yang saleh dan mengikut ajaran Ibrahim dengan baik, tanpa kecerdasan Nabi Musa alaihissalam pun menyetujuinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Musa alaihissalam. Qarun pun hidup dengan bergelimang harta. Ribuan budak yang dimilikinya pun dengan emas dan perak. Namun, sayangnya keberuntungan dia dapat membuatnya gelap mata. Qarun pun mulai hidup dengan penuh pamer kekayaan dan sombong. Kekayaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala malah membuatnya lupa dengan sang pemberi. Pernah dikisahkan, Qarun memamerkan harta kekayaannya dengan mengenakan pakaian mewah, didampingi 300 pelayan laki-laki dan 300 pelayan perempuan. Tak cukup itu, Qarun juga dikelilingi oleh 4.000 pengawal dan diiringi 4.000 binatang ternak, ditambah 60 ekor unta yang membawa kunci-kunci gudang di mana harta kekayaannya tersimpan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Qasas ayat 76 yang artinya, sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta
yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Jadi karena untuk lebih taat beribadah dan membantu sesama jika diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dilupakan. Dia mempergunakan kekayaan tersebut dalam kesesatan, kezaliman dan permusuhan hingga membuatnya menjadi sombong dan terlena kekayaan. Sosok Qarun sangat jelas mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para muslimin pada masa itu pernah menasihati Qarun untuk bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah. Tapi dia malah tak mengindahkan nasihat tersebut. Dari sikapnya tersebut sudah jelas sekali bahwa Qarun tidak membutuhkan nasihat kebenaran. Bahkan merasa tidak takut dengan ancaman Allah, sebab Qarun sudah memiliki segalanya. Dirinya hebat, pintar, dan punya banyak harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Qasas ayat 78 yang artinya, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Qarun juga menunjukkan bahwa dirinya bukanlah orang yang berakhlak. Akhlaknya lebih buruk kepada sesama manusia, apalagi terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi semua harta kekayaan itu. Sudah pasti, Qarun adalah laki-laki yang tidak memiliki akal sehat. Sosoknya jauh dari orang berakal. Hanya orang berakallah yang mendapatkan cinta dari Allah dan Rasul-Nya. Orang yang paling kucintai dan yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti adalah orang yang paling baik akhlaknya, yaitu yang tawadhu, yang mencintai dan dicintai. Hadis riwayat Tabrani. Di dalam Al-Quran juga telah dijelaskan bahwa Qarun merupakan lelaki yang berkhianat, bukan hanya kepada Nabi Musa, tetapi juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 23 sampai 24 yang artinya, dan sesungguhnya telah kami utus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata kepada Firaun, Haman dan Qarun. Maka mereka berkata, ia adalah seorang ahli sihir yang berdusta. Sikap sombong lain yang diperbuat Qarun adalah ketika Nabi Musa AS diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan zakat. Ia pun langsung marah dan tidak memberikan sedikit pun kekayaannya. Lantas, apa yang dipikirkan oleh Qarun? Dia berpikir bahwa harta kekayaan yang dimilikinya didapat dari hasil kerja keras dan usahanya, dan tidak ada kaitan dengan siapapun, termasuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambaran kisah Qarun menunjukkan bahwa dirinya sangat sombong, zalim, dan berhakkat pada Allah, pelit dan tidak memiliki akal sehat. Perbuatan Qarun sangat tidak patut dicontoh oleh siapapun. Selalu ingat bahwa apa yang kamu miliki saat ini adalah sebuah titipan dari Allah, dan cobalah untuk selalu bersyukur atas nikmat tersebut. Harta bukanlah hal yang bisa diperhitungkan sebagai bekal di akhirat, namun amalan yang baiklah yang menentumu menuju surga. Dan inilah kisah tentang Qarun, orang paling takabur di zaman Nabi Musa alaihissalam yang pernah hidup di bumi. Mudah-mudahan kisah singkat ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentuk kalian menjadi 3 kelompok. Silakan diskusikan tentang materi sombong ini dengan menggunakan metode role playing. Silakan mulai dari sekarang, dan nanti setelah selesai kalian tampilkan di depan teman kalian semua. Selanjutnya saya panggil kelompok yang terakhir, kelompok 3. Silakan
Kelompok 3 untuk mempresentasikan role playing tentang akhlak tercela sombong. Silakan. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan menampilkan role playing kami dengan jujur menghindari sikap takabur. Pia berperan sebagai anak baik. Zahra berperan sebagai ibu. Farda dan Nurul berperan sebagai teman Ria. Amel berperan sebagai teman Ria. Ketika seorang anak pengusaha bertemu dengan teman sekolahnya yang sedang berjualan di ruko umum pinggir jalan. Karena sifat angkuhnya, ia tak segan-segan memfitnah temannya dengan fakta yang baru ia ketahui. Gue Farda, anak paling kaya seantero sekolah. Gak usah ditanya, papa gue seorang astronot yang sekarang ditugaskan pergi ke bulan dan sampai sekarang gak balik-balik. Tapi tenang, gue masih punya mama yang kayaknya gak kalah saing. Siapa lagi kalau bukan ibu kepala sekolah gue sendiri. Ini Ruro, bestie gue yang paling setia. Nama circle gue 2BK, 2 bestie kaya, best friend forever. Maaf ya nak, gara-gara ibu kamu terpaksa harus bantu ibu jualan. Ya gak apa-apa bu, kan ini udah kewajibannya aku. Makasih ya. Iya. Tunggu. Itu bukannya yang sekolah kita ya? Iya, terus ngapain udah di rumah aku lagi? Gak tahu. Sebentar aja yuk. Hai Ria. Ngapain lu di sini? Ini lagi bantuin ibu jualan. Oh, jadi kerjaannya jualan. Jualan ternyata. Tunggu. Kok bisa sih sekolah di sekolah elit kalau cuma jualan kayak gini? Jangan-jangan gede ya. Iya, tuh kan gak jawab nyuri nih paling uangnya. Kalau misalnya lu itu jualan apa dah sekolah di sekolahan elit, bayarnya kalian nggak mungkin kan hasil dari jualan kayak gini. Mana cukup kalau kita kan kalau nggak nyuri ya nggak nyuri ya kan. Tuh kan kita harus balik ke teman-teman. Iya, nggak mau teman sama lo. Manakala nilai ujian kenaikan sudah dibagikan, ia menyesali perbuatannya yang selalu merasa bisa mengatasi semuanya sendiri. Oh guys, ini soal ujiannya udah keluar nih. Wah iya, nilai kamu bagus banget. Tapi nilai kamu paling tinggi ya. Kok nilai aku udah agak merah? Udah, DTB nilai kamu gimana? Kurang. Apa ya? Katanya udah luar kepala. Ah, keren. Nilai kamu paling tinggi ya. Kok nilai aku agak merah ya? Nah, nilai gue juga keren kok. Farda, DTW nilai kamu gimana? Kurang. Bisa tanya-nanya. Katanya udah paham, katanya udah luar kepala. Udah. Kalau kamu mau nanya aja ke kita. Kalau kamu masih gak paham, tanya ke kita, gak apa-apa kok. Udah, nanti kita belajar bareng aja, belajar sama aku, sama Amel, ya? Ternyata kalian baik banget ya. Maafin aku tadi udah sempat ngeremehin kalian. Gimana ya? Maafin aku ya. Beneran dimaafin? Iya, dimaafin. Amel maafin aku ya. Ya udah, tapi jangan sombong lagi ya. Ya maafin aku juga ya. Kemarin udah nuduh kamu, ngefitnah kamu, udah jelek-jelekin. Ya, gak apa-apa. Iya, soal kemarin juga aku juga minta maaf ya. Maaf ya. Beneran? Iya. Caranya adalah kita tidak boleh merasa kita yang paling bisa, paling sempurna, dan paling segalanya. Dengan menyombongkan diri, kita melanggar ketetapan bahwa sifat sombong hanya milik Allah semata. Padahal tidak ada yang bisa kita sombongkan dari apa yang kita punya. Yang ada hanya akan menimbulkan penyesalan dan berbagai dampak buruk yang tak lain pasti akan menimpa kita. Alhamdulillah presentasi kalian sudah selesai. Penampilan kalian sudah bagus semua. Kasih aplaus untuk 3 kelompok. Terima kasih. Sebelum
pertemuan hari ini, kesimpulan dari saya, jauhilah sifat sombong, karena sombong adalah termasuk akhlak tercela. Maka dari itu, orang yang sombong itu akan dijauhi oleh Allah dan akan dijauhi oleh manusia. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya silakan berdoa untuk menutup pelajaran pada pagi hari ini. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabri walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan ilmu kalian menjadikan ilmu yang bermanfaat dan yang berkah. Amin. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.